Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga jemaat HKIP Perumnas Tangerang dan HKIP Tiga Raksa Kota yang dikaruniai Tuhan Yesus Kristus. Salam keluarga. Pada Minggu Kantate hari ini, Bapak Ibu, doa dan harapan kami, kita semua ada tetap dalam sukacita dan pengharapan akan kasih setia Tuhan kita, Yesus Kristus, menjalani hari-hari kita pada masa-masa sulit sekarang ini, dalam keadaan sehat dan penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk dengar-dengaran kepada firman Allah, berita sukacita pada Minggu Kantate hari ini, yakni yang tertulis di dalam kesaksian kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita persiapkan dan kita buka Alkitab atau Bibel yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian dikatakan oleh firman. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, anak-anak yang terkasih di dalam keluarga yang beribadah hari ini. Tidak terasa berturut-turut setelah Minggu Paskah 4 minggu yang lalu, firman Tuhan mengajak kita sekalian untuk tetap dalam sukacita dan rasa syukur atas kemenangan yang telah dikaruniakan Allah Bapa kita di sorga di dalam pengorbanan, penebusan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Kwaci Modogeneti, seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni. Misericordias Domini, bumi ini penuh rahmat Tuhan. Jubilati, bersorak-soralah. Dan hari ini kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara, ada sukacita dan sorak-sorai. Haus seperti bayi yang baru lahir akan susu yang murni, untuk merindukan perjumpaan dengan Tuhan Allah. Perjumpaannya
bersama-sama dengan umat Allah datang beribadah di rumah Allah dengan sesama, dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam iman kepada Kristus. Semua ini membangunkan iman dan pengharapan kita sebagai anggota gereja yang bertumbuh, gereja sebagai penampakan kerajaan Allah di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kemenangan dan keselamatan kita sudah nyata di dalam dan oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam kitab Wahyu yang saya bacakan tadi, berita sukacita Minggu Kantate hari ini kembali dinyatakan bahwa rahasia kemenangan orang percaya telah disingkapkan atau dibuka oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes, dan untuk disampaikan kepada seluruh jemaat yang bergumul pada zaman itu, di dalam penderitaan, di dalam penistaan, di dalam penolakan dari orang-orang yang tidak seiman, para penguasa kerajaan dunia yang pada saat itu Kekaisaran Romawi, di mana orang Kristen mula-mula, saudara-saudara kita, diintimidasi untuk menanggalkan imannya dan berbalik menyembah kaisar sebagai Tuhan. Ada penangkapan dan penyiksaan orang-orang yang mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam situasi inilah Rasul Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus yang setia, ditangkap dan dibuang ke pengasingan Pulau Patmos. Rasul Yohanes pada usia yang sangat tua berada dalam pengasingan, terpisah dari saudara-saudara seiman, terpisah dari anggota jemaat mula-mula. Bagaimana Yohanes menerima kenyataan pahit ini? Diam, pasrah begitu saja, mengeluh atau meratap? Boleh saja sebagai manusia, orang yang tidak berdaya. Anggota jemaat mula-mula dalam kesengsaraan berpencarkah menghindari penangkapan dan penyiksaan, tetap setia ataukah menjadi surut iman? Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak banyak orang yang tahan uji dan setia ketika diperhadapkan kepada kesulitan hidup. Dia akan cenderung mencari jalan pintas dan berbalik. Ada banyak pertanyaan dalam hati dan pengharapan yang terus bertanya dan bertanya. Kapan kesulitan ini akan berakhir? Bagaimana saya mungkin bersuka cita dalam penderitaan yang menekan ini? Dan lain sebagainya. Tuhan Allah sungguh tidak menyembunyikan wajahnya atas kesengsaraan umatnya dan hambanya. Dia mendengarkan ratapan seperti pada masa bangsa Israel di Mesir, pada zaman perbudakan, di mana Allah sendiri berfirman di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan pengerah-pengerah mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Dan janji inilah yang kemudian disingkapkan Yesus Kristus kepada Yohanes dan jemaat mula-mula, untuk menguatkan hati, iman, dan pengharapan mereka bahwa janji keselamatan Allah pada zaman perjanjian lama telah digenapi pada masa perjanjian baru, yakni dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, adalah suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Dalam kitab Wahyu pasal 1, sebelum perikop ini, ayat 5 dan 6 dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia,
yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lalu Yesus Kristus berkata, "Janganlah takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Penglihatan yang disingkapkan Yesus Kristus kepada Yohanes merupakan jaminan penyertaan dan pemeliharaan Allah Bapa, supaya setiap orang percaya, jemaat Tuhan, sementara masih berada dalam dunia ini, dikuatkan dan tidak menjadi goyah iman, dan tidak berbalik kepada hal-hal duniawi. Iman tentang janji keselamatan Allah, tentang tunas keadilan, Raja damai, Yesus Kristus anak domba Allah, bukanlah hal yang sia-sia. Bukan berita hoax, bukan sekedar penghiburan yang membius kesetiaan untuk tidak tahan uji, tetapi sungguh-sungguh adalah ya dan amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berjaga-jagalah dan nyanyikanlah kemuliaannya. Kita masih berada dalam dunia ini, namun mahkota kemenangan kita yang telah ditetapkan Yesus Kristus dan menjadi milik kita sudah ada di sorga. Hidup kita di dunia ini ibarat sebuah bahtera kapal yang sedang berlayar mengarungi lautan lepas, bisa mengalami ancaman gelombang laut, badai topan yang menghanyutkan kapal pun. Ada kepanikan, ada ketakutan, ya. Tapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus menjadi kekuatan kita, yang menenteramkan jiwa kita, terlepas dari desakan badai kehidupan. Iblis yang telah ditaklukkan oleh kuasa darah anak domba Allah masih bekerja dengan segala tipu dayanya untuk menggoda dan menjatuhkan iman kita. Bisikan-bisikan si iblis yang menggoda masih sangat berkuasa untuk mengalihkan perhatian dan kepercayaan kita kepada hal-hal duniawi. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan inilah yang diperingatkan oleh Rasul Petrus dalam surat yang pertama kepada jemaat mula-mula, pasal 5 ayat 7 sampai dengan 9. Saya bacakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam status sosial kita yang berada pada ruang gerak yang ketat, tinggal diam bersama di rumah, stay at home, mengerjakan segala tugas-tugas keseharian kita di rumah, kerja kantor, perusahaan, sekolah, kuliah, interaksi sosial yang dibatasi dan lain sebagainya. Ingat, si iblis tetap menggoda, yang mungkin menimbulkan rasa bosan, keluh kesah, bingung dan was-was. Bagaimana hidup kita besok? Kapan ini akan berakhir?
apa makan dan minum kita, dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Artinya jangan biarkan hatimu tergoda menjadi murung dan bersembunyi. Tetapi bangunlah, berdoa, dan bernyanyilah. Doa dan nyanyian sangat besar manfaatnya dalam pertumbuhan iman bagi orang percaya, dalam penyegaran jiwa rohani kita untuk membuahkan sukacita. Inilah panggilan Minggu Kantate hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan sekedar membaca renungan-renungan rohani, bukan sekedar berdoa sebagai pekerjaan rutinitas, tetapi bernyanyi dengan lagu pujian sebagai ungkapan hati yang terurai dengan kata-kata indah, keluar dari jiwa, dari hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Berdoa dan membaca firman Tuhan sebagai kesempatan untuk mendengarkan dan menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan Allah. Maka alangkah indahnya situasi stay at home, tinggal diam di rumah bersama-sama, sebagai ruang, waktu, kesempatan untuk membangun pertumbuhan iman kerohanian kita, persekutuan kita bersama-sama dengan dan kepada Tuhan Allah kita. Disinilah maksud pelayanan kebaktian keluarga yang perlu kita lakukan setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana kita sebagai keluarga, suami dan istri bersama-sama dengan anak-anak beribadah bersama, turut ambil bagian dalam persekutuan keluarga sebagai imam yang dikaruniai Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, di rumah masing-masing, hari ini kita dibangunkan firman Tuhan. Berita sukacita, bagaimanapun pengalaman kita menyikapi masa-masa sulit sekarang ini, bangkitlah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan atas kemenangan dan janji pemeliharaannya yang setia, layak, dipercaya, dan amin. Kita berdoa. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu ya Allah, pengharapan kami, atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau curahkan nyata di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami datang sujud ke hadapan-Mu, berseru-seru memohon pengasihan dan pertolongan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini di dalam hati kami sekeluarga, berakar dan bertumbuh supaya kami senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur menjalani hari-hari hidup kami. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat, pulihkanlah kesehatan dan hati kami yang terluka akibat pandemi COVID-19 ini, karena kasih setia-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang maha kasih dan pemurah, berikan hikmat sorgawi kepada pemerintah dan seluruh aparatur negara kami, supaya mereka semua memiliki hati yang bijaksana, menyatu dalam pengambilan keputusan menangani pandemi COVID-19 dengan segala akibat-akibat yang ditimbulkannya, agar seluruh masyarakat bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini diselamatkan dari masa-masa sulit paparan virus corona ini, dan situasi kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa ini ada dalam keadaan normal, aman, dan sejahtera. Tuhan Allah,
Kami umatmu HKBP Perumnas Tangerang lama sudah merindukan pembenahan perbaikan rumahmu yang sekarang semakin buruk. Kami telah bersehati dalam kerinduan hambamu dan umatmu ini untuk segera melaksanakan renovasi oleh panitia renovasi yang sudah bekerja. Ada banyak usaha persiapan yang harus dikerjakan, terutama membangun hubungan yang baik kepada warga sekitar dan instansi terkait. Demikian juga dengan biaya yang cukup besar. Kami tidak berdaya, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau, ya Allah, akan mencukupkan dan tidak mempermalukan hambamu dan semua panitia yang bekerja saat ini untuk hari besok. Cukupkan kami, ya Allah, di dalam segala kebutuhan untuk pembenahan, perbaikan, pembangunan rumahmu yang sudah Tuhan teguhkan berdiri di tengah-tengah wilayah tempat kami berdomisili. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga ya Allah, kami rindu untuk jemaatmu HKBP Tiga Raksa Kota yang hingga kini masih di dalam pencarian untuk tanah tempat pembangunan berdirinya rumahmu yang permanen. Allah Bapa, biarlah Engkau campur tangan. Kalau Tuhan telah berbelas kasih pada awal pekerjaan kegiatan panitia bersama-sama dengan hambamu, biarlah kasih setia Tuhan yang menghantarkan kami dalam kuat kuasa-Mu boleh berhikmat, bersukacita senantiasa menunaikan tugas panggilan kepanitiaan dan hamba-hambamu ini demi kemuliaan-Mu dan kesejahteraan umatmu yang setia dan senantiasa bersukacita memuji-muji Engkau. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah semua kembali kepada kehendak Tuhan. Ampuni dan urapi kami jemaatmu ini dan berkati dalam kebersamaan kami, mengedepankan kehendak-Mu yang jadi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga yang berbahagia,
Mari kita akhiri ibadah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah. Seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu tetaplah rendah hati. Jangan kalah terhadap penderitaan. Walaupun berat dan menyusahkan, percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.